Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranauri Intan. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 3. Di sini, saya akan melakukan simulasi penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik kompos dari sampah rumah tangga. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Neni Musyarofa SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pertanian Organik. Masalah sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam kehidupan sehari-hari, seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun-daun kering. Sampah ini seringkali hanya menjadi limbah yang mencemari lingkungan, menimbulkan bau tak sedap, dan meningkatkan volume sampah di tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pertanian modern menghadapi tantangan besar berupa penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus. Salah satu solusi yang dapat menjawab kedua permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan sampah rumah tangga untuk membuat pupuk organik kompos. Lalu, apa yang dimaksud dengan kompos? Kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun-daun kering, ranting, dan kotoran hewan. Proses penguraian ini dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang mengubah bahan organik menjadi humus, sebuah zat kaya nutrisi yang sangat baik untuk menyuburkan tanah. Di sini ada beberapa manfaat kompos. Yang pertama, kompos kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Yang kedua, kompos membantu memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur dan dapat menahan air dengan baik. Yang ketiga, kompos meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, membantu tanaman menyerap nutrisi secara efisien. Yang keempat, kompos membantu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Dan yang terakhir, membuat kompos merupakan cara yang efektif untuk mengurangi volume sampah organik dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Proses pembuatan kompos dari sampah rumah tangga melibatkan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Lalu, bagaimana sih cara membuat pupuk kompos itu? Yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan bahan. Kita harus memilih terlebih dahulu bahan-bahan atau sampah rumah tangga seperti sisa sayuran, buah-buahan, kulit telur, daun-daun kering, ataupun rumputan. Hindarin untuk memasukkan tulang, daging, maupun bahan-bahan yang berlemak. Setelah memilih bahan-bahan tersebut, lalu memotong sampah tersebut menjadi bahan-bahan kecil untuk mempercepat proses penguraian. Selanjutnya, memilih wadah yang sesuai, bisa menggunakan ember plastik, tong, galon, atau membuat lubang di tanah. Membuat aktivator kompos ataupun bioaktivator bisa menggunakan MO4 ataupun melarutkan gula dengan air untuk mempercepat proses pengomposan. Lalu yang kedua, membuat tumpukan kompos. Untuk lapisan pertama, menuangkan sekam padi ataupun daun-daun kering atau serbuk kayu atau bisa juga menggunakan tanah. Lalu, buat tumpukan sampah organik. Setelah semua bahan dimasukkan, ditimpa lagi seperti lapisan pertama, yaitu bisa menggunakan sekam padi, daun-daun kering, serbuk kayu, maupun tanah. Setelah dilapisi, tuangkan atau semprotkan bioaktivator sedikit demi sedikit hingga tanah ataupun sekam padi, serbuk kayu tersebut basah. Nah, ulangi langkah tersebut hingga wadah penuh, tetapi jangan terlalu padat. Lalu, tutup rapat wadah tersebut, tetapi pastikan ada ventilasi udara. Nah, jika menggunakan galon ataupun ember plastik, bisa dilubangi di bagian sisi-sisinya. Dan jika di lubang tanah, harus ditutup dengan karung goni. Selanjutnya, jaga agar tumpukan kompos tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Jika dalam proses pengomposan ini kompos terlalu basah, maka bisa dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar airnya menurun, tapi jangan sampai terlalu kering. Atau bisa juga menggunakan atau menambahkan seperti daun-daun kering.
Nah, jika kompos tersebut terlalu kering, maka bisa disemprotkan dengan bioaktivator yang telah dibuat tadi. Lalu, kompos tersebut harus diaduk atau dibalik secara berkala sekitar 3-5 hari sekali untuk memasuk oksigen bagi mikroorganisme. Dan suhu ideal untuk pengomposan adalah sekitar 50-60 derajat Celcius. Nah, proses pengomposan biasanya memakan waktu 2-3 bulan tergantung bahan dan kondisi lingkungan. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui kompos itu sudah jadi atau siap pakai? Tanda kompos yang sudah matang atau sudah jadi yaitu berwarna gelap seperti tanah, tidak berbau busuk, baunya itu seperti bau tanah, dan tidak ada lagi bahan organik yang terlihat. Lalu, tekstur dari kompos tersebut remah dan tidak panas saat disentuh. Selain untuk kebutuhan pribadi, kompos juga dapat menjadi peluang ekonomi. Masyarakat dapat menjual kompos hasil olahan kepada petani lokal ataupun kelompok tani sebagai tambahan penghasilan. Praktik ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung pertanian organik berkelanjutan. Materi ini menekankan bahwa sampah rumah tangga bukanlah masalah, melainkan peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.